ke materi, alangkah baiknya kita mengucapkan ikrar syukur. Maka ikuti kata-kata. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tuhan semesta alam. Atas ilmu pengetahuan. Kesehatan dan rezeki. Yang telah kau berikan kepada kami. Sehingga kami selalu tercurahkan. Sehat dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kepada pembawa materi dipersilakan. Waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi malam ini aku bawa tentang tentang kebudayaan yang ada di daerah Kabupaten Siak, di kabupatenku. Terus kalau jadi langsung aja. Siak adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau di Pulau Sumatera yang memiliki luas 8.556 km dan berpenduduk 376.000 jiwa pada sensus tahun 2010. Jadi udah 12 tahun lewat, mungkin nambah atau kurang nggak tahu juga. Ya, di Siak tuh budaya yang ada di Siak itu kalau kebanyakan sih dari ke arah kebudayaan Melayu, adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini. Kebudayaan Melayu itu karena dulunya di sana kan tempat perdagangan, jadi kayak dari daerah-daerah Melayu luar negeri itu pada datangnya, kayak pusat perdagangan di Riau tuh ya di Kabupaten Siak gitu. Jadi di sana juga terkenal ada namanya tuh Istana Siak. Jadi Istana Siak Serindrapura atau biasa disebut juga Istana Aseraya Hashimiyah atau biasa disebut juga Istana Matahari Timur. Merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim. Jadi si Sultan Syarif Hashim ini juga dia kalau setiap keturunan namanya tetap Sultan Syarif Hashim, cuman jadi ada kayak Sultan Arif Hashim 1, Arif Hashim 2, 3 terus lagi. Mulai dibangunnya tadi 1889, terus selesainya itu pada tahun 1893. Jadi di dalam istananya itu barang-barang peninggalan dari si sultannya itu benar-benar masih 95% itu masih asli dari zaman dulu. Salah satunya ada meriam jadi kayak senjata, beneran senjata meriam banyak dipajang. Kayak di depan istananya tuh di halamannya meriam-meriam yang buat perang juga ada. Karena dulu di sana Belanda juga masuk kan, jadi buat merangin Belanda. Boleh. Terus ada cermin permaisuri. Jadi si cerminnya itu konon dulu katanya permaisuri di sana kayak lomba-lomba buat bisa ngaca di situ. Karena kalau bisa ngaca di situ kecantikannya itu bisa bertambah gitu. Tapi karena cerita ini kalau kalian masuk ke Istana Siak emang beneran ngantri buat ngaca. Ya. Terus ada komet. Komet itu kayak sejenis alat pemutar musik, kayak kotak besar ya buat muterin musik. Itu di dunia cuma ada 2 buah. Yang satunya ada di Jerman, yang satu lagi yang di Siak itu. Jadi untuk ya. Ponari Ponari ya. Beda ini ya, beda generasi. Sorry. Terus kabarnya juga alat musik ini yang bisa mainkan lagu Beethoven, Mozart, dan Strauss itu cuma ada yang di Siak. Jadi yang di Jerman nggak bisa. Itu jenis piringan hitam bukan? Bukan. Itu kayak kotak gitu, kayak apa sih? Besar. Sampai kayak lemari lah bentuknya. Itu juga dibawa sama Pak Hashim dari Eropa tahun 1896. Lanjut ada meja pertemuan Sultan Siak. Jadi salah satu koleksinya juga buat pertemuan si petinggi-petinggi waktu zaman kerajaan di sana gitu. Kalau misalnya ada kerajaan sebelah bertamu ya kumpulnya di meja itu.
Ada juga berangkas baja. Jadi berangkasnya ini udah dicoba dibuka, pakai dibor, diapa-apain, nggak bisa kebuka sampai sekarang. Kayak si bautnya itu nggak ada yang cocok gitu, malah patah, rusak-rusak ya. Melakukan si Inggris atau di Jerman ya. Itu aja sebagian dari isi Istana Siaknya, cuman masih banyak sih kayak lukisan, foto-foto atau kayak kiasan-kiasan banyak di sana. Itu juga dibuka buat umum jadi tempat wisata. Harga masuknya tuh kalau buat anak-anak 15 ribuan, kalau buat orang dewasa 30 ribu. Kalau weekend kadang harganya lebih mahal. Murah ya? Iya murah. Ongkos kirimnya mah. Kalau pengen kesana juga di seberang jalannya tuh ada kayak tamannya gitu, kayak buat main-main motor-motoran yang kecil-kecil, mancing-mancing bebek juga ada. Soalnya si Istana Siak ini juga langsung bersebelahan sama si Sungai Siak. Nah, Sungai Siak sendiri itu sungai terdalam yang ada di Indonesia, dalamnya 30 meter dengan panjang 370 km. Lebar? Lebarnya nggak gitu. nggak tahu lebarnya. Terus konon ceritanya tuh di sungainya ini ada apa? Buaya putih. Legendanya sih buaya putih yang ada di sana. Ya. Terus kalau dari makanan khasnya sih Siak punya bolu kemojo. Kemojo. Kemojo dari pandan. Rasa pandan ya, bolu kemojo ada Bolu. kue. Kirain bolo. Kalau mau mesen bisa. Terus ada roti jala juga. Roti jala tuh kayak dari tepung ini sih, dari tepung beras terus dia pakai kuah kari ayam. Enak sih. Enak sih. Iya. Sama gulai sambal belacan. Belacan. Iya. Ini belacan nggak ada di sini. Itu buah apa? Belacan Itu buah pohon atau apa? Belacan tuh kayak terasi, Oh. tapi terasi khas daerah sana gitu. Wah. Iya. Jadi belacan itu olahan ya? Iya. Terus kalau dari alat musiknya ada alat musik tuh ada gambus selodang. Jadi kayak gambus biasa dipetik. Nah, Melayu ya. Tapi Melayu, khas Melayu. Sama ada kompang. Kompang teh kayak rebana, cuman nggak ada kencrekannya. Jadi kayak kulit. Pinipin itu ya. Iya, kayak pinipin juga. Tapi emang bahasa orang asli sana juga mirip banget sama pinipin. Oh. Apa lagi ya? Hasil alam. Kalau hasil alam di Siak, di Riau, ya terutama di Siak lah, itu pasti kebun sawit, penghasil minyak. Per tahunnya itu ada 315.862 ton minyak CPO, jadi minyak sawitnya. Terus kalau minyak intinya itu 60.000 ton per tahun. Pemiliknya orang mana aja itu? Pemilik kebun sawitnya? Orang mana aja yang punya kebunnya gitu? Iya. Orang Jawa kan trans dulu. Oh iya. Mama saya. Kakek sih. Berapa menit lagi nih? Rumah. Rumah ya. Kalau aku sendiri tinggalnya di Kecamatan Kencikanan, jadi di sana tuh sebenarnya udah nggak ada orang asli dari Siaknya, nggak ada. Soalnya dulunya itu di kecamatan itu benar-benar kayak hutan belantara. Terus karena waktu zaman ini kan reformasi Pak Harto yang ada program transmigrasi, jadi di sana di hutannya tuh kayak dibersihin, ditanemin sawitnya udah umur 2-3 tahun tuh waktu tahun 93-92 lah mulai ada program trans kan. Jadi kayak si orang-orang dari Jawa, kebanyakan dari Jawa sih pada pindah ke sana. Ya kakekku ikutan kan, makanya aku jadi asli sana. Oh, kakek yang ibu. Kakek yang ibu dari Garut jadi ke sana. Terus si programnya itu juga dulu tuh kenapa mau pindah karena dapat lahan sawit 2 hektar. Wih, mantap. Lahan sawit 2 hektar sama ada uang tunjangan, terus dapat 1 rumah. Jadi daripada hidup susah di Garut ya mending pindah. Cewek ini sudah ada 2 hektar. Tapi ya Ikut jadi karyawannya kakak. tapi yang kebanyakan yang udah pindah ke sana terus kayak
karena kata kakekku tuh dulu orang Madura kebanyakan kan bareng sama orang Madura. Nah, orang Madura tuh dulu terkenalnya yang serem-serem, yang kemana-mana bawa celurit, bawa arit, yang suka bacok-bacokan gitu lah. Terus yang orang-orang Garutnya itu pada takut. Jadi dia jualin tanah, rumah, aset yang udah trans tuh ke orang yang niat trans gitu loh. Jadi yang bener-bener di trans, jadi dijualin buat dia balik lagi ke Garut, buat hidup di Garut lagi dari si hasil trans. Jadi yang trans tuh bisa aja jadi punya 4 hektar, 6 hektar. Kakekmu punya berapa jadi? Cukup lah. Cukup. Awalnya 2 hektar, kan kembali ke Garut. Asetnya nambah. Kakekku masuk yang beli-beliin sih. Tuan tanah. Iya. Sawit. Kalau kebanyakan juga di desaku tuh ya orang-orang Jawanya Jawa Tengah, Jawa Timur, kayak orang Sunda kayak gitunya dikit banget. Jadi lingkunganku di sana Jawa, di rumah Sunda, asli penduduk Melayu. Tapi Melayu nggak ada, bapak Batak. Ketemu di sana berarti bapak sama ibu. Ceritanya. Berarti bapak sama ibu tuh ketemunya lewat HT. Ganti-ganti. Radio bukan HT, yang radio ya. Ganti-ganti monitor. Nah, jadi dulu yang punya antena monitor tuh di desaku tuh cuma berapa orang gitu lah. Jadi ibuku tuh kalau malam-malam suka gabut tuh suka mainin monitor kan. Main baca. Belum ada masuk jadi main monitor punya kakek, terus kayak ke-connect-nya tuh sama monitornya bapakku. Jadi kayak jumpanya lewat HT gitu. Orang mana nih? Ketemuan. Dari situ langsung ya. Lanjut. Terus nih kalau mata pencarian di desaku tuh kebanyakan kalau misal suaminya tuh jadi pekerja di sawit ya. Jadi kayak ada yang tukang panen, ada yang tukang muat. Kalau istrinya kebanyakan jadi pedagang. Soalnya di berapa desa ya? 2, 3, 4 desa tuh pasar utamanya yang di desaku. Jadi kalau misalnya ada pesanan catering, kue atau apa-apa tuh kebanyakan larinya ke desaku. Kayak bazar Ramadan juga 4 desa, si desaku paling rame. Desa-desa sebelahnya tuh yang datang ke desaku itu. Desa sebelah sepi lah kalau pedagang-pedagangnya. Ya. Ada ini juga kayak grup jual belinya gitu. Lapis 2. Ini nggak enak ini di video. Tapi itu itu kalau di rumah pakai bahasa Indonesia berarti. Kalau di rumah aku pakai bahasa Sunda. Aku Bapak jawab. gimana? Gimana? Bapak gimana? Bapak Waktu masih ada. waktu masih ada aku umur berapa ya? Kelas 2 kelas 3 kan, jadi nggak tahu. Pakai bahasa Batak. Enggak, bapak pakai bahasa Indonesia. Kalau di rumah nenek kakek ibu ngomongnya bahasa Sunda, tapi anak-anaknya tuh ngejawabnya pakai bahasa Indonesia. Tapi nyambung ya. Nyambung, kalau orang ngomong tuh ngerti, jawabnya cuma pakai bahasa Indonesia. Soalnya kayak di rumah kan dijawabnya tuh kalau kasar tuh suka dimarahin gitu. Jadi takut dimarahin, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Jalur aman aja. Ditanya udah makan belum, kasar. Jadi kasar. Jawabannya kasar. Tetangga berapa orang? Tetangga berapa rumah? Saking udah gak ada bahasa. Durasi. Menyelamatkan durasi ya. Lumayan. Nah, sebenarnya 15 menit itu tanpa pertanyaan sebenarnya. Jadi biar dia ngomong sendiri aja 15 menit. Bantu ini. Support. Bantu lagi ya. Itu tadi pertanyaan Tetangga banyak nih. Enggak sih, soalnya rumahku di ujung desa, deket Gapura Selamat jalan desanya. Pas banget itu di ujung itu. Jadi tetangga paling cuma satu, itu juga bengkel berisik banget tuh. Datarannya gimana? bengkel berisik banget. Risih ya? Dia suka ngetes motor kan. Oh ya pasti risih. Termasuk dataran rendah, dataran tinggi? Dataran rendah. Rendah. Kalau di desanya rendah, tapi kalau udah masuk ke hutan sawitnya Tinggi. naik tinggi. Kayak dari
ke rumah Banyu ke sini gitu ya. Iya persis. Berarti bayangan saya pas gitu. Berarti baju perpisahannya ya ini kemudian Cilian. Ketawa aja boleh. Jadi nona unjuknya ke mana? Mulai di itu jadi nanti jungcung. Jauh kan. Jauh kan. Halus ujang bahasa apa? Udah belum masuk tanya jawab. Mana moderator ini? Oh, asik. Rehat saja. Pakai penutup, pakai penutup. Oh ya, itu aja yang bisa disampaikan dari tentang kebudayaan yang ada di daerahku. Selebih kurangnya mohon maaf karena aku juga bukan asli orang situ. Mama Garut, bapak Medan, tinggal di Siak nggak tahu gimana. Sekarang di Pangandaran, mungkin nggak tahu daerah di sana gimana sih. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya jawab tinggal 5 menit. Ya, nasa sabalan aja. Ada ya teman. Aura aja. Tanya jawab Udah langsung gue. Silakan Q&A. Q&A. Tanya jawab. Itu kalau hajat-hajatan biasanya apa namanya? Hajat kalau di sini kalau di pesta-pesta ada nggak sih biasanya? Kita pernikahan berarti ya? Ya apapun kelahiran, Oh, kalau sunatan. kalau yang kayak gitu hampir nggak ada sih. Cuman pesta tuh kayak ya sunatan itu juga kadang nggak dirayain, kayak nggak dihajatin gitu. Ada yang dihajatin pernikahan sih. Pernikahan itu juga pasti bingung adatnya, kayak si perempuannya dari Jawa, si laki-lakinya dari Medan ya. Bentrok adatnya jadi pakai adat Sunda. Nuansanya mah nuansa urban ya sebenarnya. Nuansa kota gitu. Ada kalau gotong royong itu kayak di sini kan masang saung kayak gitu. Itu nggak ada sih. Gotong Berarti royong semuanya senyewa. COP itu. iya kayak memang sendiri-sendiri. Gotong royong juga adanya paling setahun sekali kalau ada lomba Agustusan bersih-bersihan RT baru ada gotong royong gitu. Jarang. Kalau kayak misal ngecor yang rumah angkik itu kan kayak bareng-bareng itu kan. Di sana nggak ada. Kalau bangunnya bayar tukang ya udah bayar tukang. Tapi ketua RT ada kan? Ada. Pak Mamat juga ketua RT. Pak Nardi. Beda berarti. Isi sehari-hari. Oh itu berarti karena ketua RT-nya bukan Pak Mamat. Oh ketua RT-nya Pak Mamat. Pesta ya? Gak ada pesta berarti. Nikahan aja. Sepi berarti di sana. Sepi yang udah sepi hutan gitu. Malam kalau malam paling malam jam berapa? Kayak sepinya gitu. Nah, Jam 9 tuh udah malam banget. Setengah 9 kadang udah sepi. tempat hiburan gitu nggak ada? Tempat hiburan Aduh babi. ada sih kayak apa nih kayak Nah hiburan-hiburannya di sana apa? Hiburan-hiburan. Kalau bapak-bapak gitu kan di sini kan musik, gaplek, yang kolam ada. Mancing. Kolam pemancingan ada. terus apa lagi? Facebook juga. Nah, si yang punya kolam pemancingan tuh inisiatif punya ide buat bikin ini kolam renang, punya kolam, jadi dibikinin kolam renang ya ala-ala Nyalindung. Tapi awalnya dia make terpal, airnya dari sama sih dari sumber itu juga bersih. Waktu make kayak berapa hari pertama tuh digratisin itu. Terus udah lama kayak ada peningkatan ya, mulai di keramik, jadi sekarang udah lumayan besar tuh. Jadi sumber itu juga apa wisata, tempat wisata di desa. Ikut berenang juga. Pernah kan yang punya tuh anaknya kawanku, jadi kawan-kawan dia anjurnya nggak usah bayar. Bentar yang punya anaknya kawanku. Berarti Yang punya tuh punya anaknya kawanku, jadi kawan-kawan dia kalau mau berenang aja, nggak usah bayar. banyak Tapi bersih lah, tahu diri aja. Terus ada itu rame kan, ada kayak orang kaya lah, bisa bilang orang kaya di desa tuh kayak pengen bikin juga, tapi dia nggak ada kolam yang beneran dari tanah kosong dijadiin. Gali baru. Iya, lebih bagus, lebih bersih, lebih tertata lah. Ya udah sih yang punya bapaknya kawanku ini sepi pada lari ke yang bagus. Terus di desa sebelah
Bikin lagi. punya ide bikin lagi juga. Jadi ada di kecamatan itu ada 3. Ada peningkatan. Iya. Jadi kebagi-bagi. Kamu nggak ada niatan bikin? Enggak ada. Tadi yang 5 hektar itu kan bisa Sawit aja, bikin Bang. 5 hektar. Kaum hawa. Obim, Masih ada lowongan kak? tanya mayoritasnya di sana tuh agama apa saja? Kalau agama muslim. Di desa aku tuh Kristen cuma ada 3 rumah. Ada juga gereja. Jadi gerejanya itu sepi banget kan kalau tiap minggu. Terakhir beberapa bulan sebelum aku berangkat ke sini tuh udah ada pelang dijual. Gerejanya sama tanah-tanahnya terus udah dibeli dibeli sama kayak iya bisa dibilang Pak Haji tuh si Pak Hajinya itu kayak organik kalau Islamnya gitulah. Berarti tanah pribadi itu ya? Iya, terus dijadiin masjid. Dari gereja dijadiin masjid. Itu kuis pro kontra juga sih di desa aku sempat rame. Masa dari gereja dijadiin masjid ya? Bapak di sana kan. Kalau menurut kamu itu gimana? Pro atau kontra? Kalau aku Jadi masjid. netral ya itu. Aku langsung ke sini soalnya saya. Tanah-tanah pribadi. Oh, dijadiin masjid itu berarti bangunannya masih Bangunannya sama, cuman dalamnya aja patung-patung salibnya ya dikeluarin, gantiin. Desain ya. sama kayak Fathul Mekah kayaknya. Ya, next. Jangan bahas itu. Anda jangan bahas itu, terlalu jauh referensinya. Mohon maaf. Nanti abis ini biar kita kasih teman-teman dulu nih buat menyampaikan ininya apa pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan satu lagi pertanyaan sebelum agak berat ini topiknya. Diskusi jangkrik yang ini lah sebetulnya. Iya santai aja apa aja ditanyain. Dulu juga ada yang aku jadi kresek kan. Udah seberat apa? Ini laki-laki belum ada yang nanya ya. Iya, Bim. Siapa? Itu cermin kecantikan tuh masih dipakai atau masih? Kayaknya minus nih. Masih dipajang sih, masih ada dipajang masih ada. Kalau mau ngaca di sana, jangan. Museum ya? Kalau mau ngaca sana ngaca aja kak. Tapi kalau nggak ngaruh jangan salahkan aku. Oh. Tapi berarti dari rumahmu ke apa tadi? Usia itu Yang apa berarti ada yang jadi museum itu? istana sih. Ya istananya masih ada berarti? Ada betul. Berapa jauh dari rumah? Sejam. Sejam. Kamu tahu nggak ada keluarga kerajaan yang masih di sana? Ada yang tahu? Yang masih hidup tuh nggak tahu dia. Tapi pengurus istananya ada. Jadi tempat wisata. Abdi dalam. Sebutannya apa? OB? Istana. Pengurus istana ya udah. Cleaning service. Ya kan kalau di kayak di Kesultanan Jogja kan ya sama jadi tempat wisata keratonnya tapi ya abdi dalamnya ya masih istilahnya anak buahnya raja lah yang kerja ke raja lah. Kalau di Jogja kan kayak gitu, Solo juga kayak gitu. Yang pernah saya kunjungi kan 2 itu ya dan masih ada gitu kakek-kakek nungguin di pojokan gitu. Itu abdi dalam gitu. Meskipun ada yang patuh tuh sebagian. Tapi pernah masuk tuh? Sering banget. Sejam. Sering ngaca sih juga. Terus ada kan cantik ya? Menarik. Ada lagi ya yang seklan sama Upin Ipin? Tadi kan bahasanya apa di kampungnya Robi itu di kampungmu ya? Apa di mana tadi? Yang mirip dengan Upin Ipin itu? Oh di kabupaten. Oh di kabupaten. Ada yang di sini yang mirip-mirip bahasanya dengan Upin Ipin? Siapa yang turunan Melayu di sini? Bu RT. Banjar. Saya Banjar ya? Banjar. Banyak mana? Riau nggak ringan sih Riau. Banjar Patroma. Banjar Negara. Sama kayak apa? Udin ya di sini ya? Turunan Banjar.
Adik kakak ya. Tapi Udin Banjar mana? Cari Masin. Bapak sama ibu dua-duanya Banjar. Enggak. Mama Jawa. Bapak yang Banjar. Bapak. Ya Budi. Dekat lah dari Banjar ke Jawa. Langgan. Coba Bi, bahasa Upin Ipin Bi kalau bisa. Bisa Pak. Memang hampir nggak ada sih di desaku. Kalaupun Oh. kan aku SMP di kecamatan sebelah. Nah di aku SMP itu kata-kata orang Minang. 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 Iya. Siapa yang bisa? Ijan ya? Ijan Melayu bisa ya? Yang Upin Ipin. Coba Ijan. Perkenalan aja perkenalan. 2, 3. Di sana Melayu nggak sama juga. Jadi di sana tuh ada kayak Melayu pendalaman sama Melayu perairan. Nah jadi dia ada yang pakai ada yang pakai o. Kayak pada nak kemana, nak kemana. Oh. Kalau di Bapak Indonesia Melayu kan kesebelahan dia Melayu kan dalam mama jadi bahasanya jadi pakai o kadang pakai e jadi nak kemana bahasa tambahannya nian Tegak nian. Tegak nian. Coba kalau perkenalan pakai Melayu. Pakai yang e. Perkenalan dari mana, sekolah di mana, terus saya cita-citanya apa? Susah ya. Kenalkan nama saya Ijan saya bahasa karena orang di sana juga pakai Mika. Hah? Jadi banyak dia macam-macamnya. Jadi kalau Bapak Ijan tuh kadang Diko tuh kalian. Kalau Mika itu saya. Jadi perkenalkan nama Mika Ijan. Mika bahasa dari Riau. Betul-betul pakai itu enggak? Dari Malaysia mungkin dikonfirmasi kan itu. Karena dari Malaysia. Siapa dari Malaysia siapa? Ada yang ini banyak. Migran gelap. Enggak, saya mengonfirmasi itu tuh karena misal apa tuh yang Papua Nugini ya? Nah, Negara baru itu ya? nah. Papua Nugini itu bahasa yang ngetrennya itu bahasa Indonesia di sana. Timor Leste. Itu Timor Leste maksudnya, Timor Leste. Itu bahasa yang ngetrennya bahasa Indonesia. Kemudian di Malaysia juga yang ngetrennya itu bahasa Indonesia. Justru bahasa Melayu sekarang udah mulai nggak bisa gitu, anak-anak mudanya nggak bisa karena pengaruh gadget, Atta Halilintar gitu. Terus Oh iya kan ini ya, YouTuber terbesar di Asia Tenggara. iya, justru pengaruh Gen Z, Gen milenial itu juga berpengaruh terhadap bangsa-bangsa lain, khususnya yang di ASEAN ini ya. Jadi bahasa Indonesia dewasa ini sangat ngetren sekali, kira-kira begitu. Nah makanya penting penjajahan. Ekspansi. Ekspansi kebudayaan gitu. Sama kayak Korea mungkin ya dengan drakornya. Korea dengan drakornya gitu. Di culture-nya. Jadi dalam hal ini kalau kata Kang Dudi itu memirsa dan apa satu lagi? Memirsa dan menyajikan itu penting supaya apa yang menjadi kebudayaan kita itu bisa diketahui oleh orang lain. Baiknya lagi kalau seumpamanya sampai dikuasai orang lain. Dikuasai itu bukan
di ini ya, diambil alih gitu. Tapi orang bisa ngomong bahasa Indonesia. Paling tidak kita nggak perlu capek-capek belajar bahasa Inggris. Kalau ke Filipina Bahasa Indonesia. pakai bahasa Indonesia aja. Karena bahasa Indonesia bahasa internasional kan gitu. Selain itu kan soal ini kebanggaan identitas sebagai sebuah bangsa ya. Karena di masa kapanpun yang akan dimudahkan adalah mereka yang percaya diri atas identitasnya. Amerika misalkan menjadi percaya diri karena identitasnya jelas itu. Bahkan meskipun budayanya adalah budaya yang multikultural gitu, yang dia tuh sebutnya tempat orang cuma singgah gitu ya, kayak Siak lah gitu ya. Tapi ketika dia punya identitas sendiri, Hollywood misalkan atau kulturnya sendiri yang bisa ini, negaranya pada akhirnya akan jauh terlihat setidaknya lebih maju, kemudian diuntungkan karena dasarnya ke situ. Pun juga Korea gitu. Pun juga dengan Jepang, Bollywood, dengan, India gitu dengan Bollywoodnya. India saya rasa juga dengan munculnya kultur Bollywood gitunya, ya akan dimudahkan ketika datang ke Amerika kemudian terbiasa gitu. Orang gini aja deh, saya juga kan sering nonton stand up, salah satunya kan Panji Pragiwaksono kan sekarang di Amerika tuh. Di Amerika untuk orang mengenal orang Cina dalam tanda petik orang RRC lah ya, Republik Rakyat Cina, mereka lebih mudah gitu. Tapi kalau nanyain Indonesia nggak tahu, tapi kalau nanyain Bali tahu. Nah, kan pride kita pun akhirnya turun. Memiliki identitas itu pada akhirnya penting dan menjadi nilai tambah tersendiri. Makanya titipannya kan buat saya sih penting menjadi percaya diri terhadap kebudayaan sendiri gitu. Baik itu kebudayaan secara genetis maupun secara komunal gitu. Artinya kebudayaan yang ada di Papua juga secara komunal kan saya juga mengakui itu kebudayaan saya juga gitu. Kebudayaan yang ada di NTT juga diakui sebagai kebudayaan saya juga sebagai Indonesia, sebagai komunal atau komunitas yang besar bernama Indonesia. Nah, itu penting gitu, kepercayaan diri tersebut. Sebelum percaya diri tentunya dimulai dengan mengenali diri. Kalau bahasa dalam Islam kan man arofa robahu faqad arofa nafsahu gitu. Barang siapa man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia pada akhirnya percaya diri untuk berlaku baik di tengah masyarakat karena dia pada akhirnya mengenal siapa Tuhan. Gitu. Makanya penting tadi kayak Robi kan belum tahu gitu. Ya mungkin Robi termasuk apa istilahnya diaspora ya. Komunitas atau identitas atau individu yang nggak tahu saya ini sebetulnya apa dan siapa. Ya tidak perlu bingung. Lahir di situ dari orang tua yang seperti apa, ya itu berarti identitas. Tinggal menggali lebih jauh. Sebagai Batak, Robi berarti punya budaya seperti apa. Sebagai Sunda, Robi punya budaya seperti apa. Tapi sebagai orang Siak pun mengenal lingkungannya, mengenal kerajaan Siaknya, mengenal topografi wilayahnya juga merupakan identitas Robi sendiri. Dan berpotensi Robi ini berpotensi untuk dijadikan tokoh atau pahlawan nasional gitu ya. Kalau jika Robi ini mampu mengcombine semua komponen kebudayaan yang ada di situ, kemudian jadi kebudayaan baru. Itu kan peluangnya kan di situ. Istilah sederhananya Soekarno kan kalau nyari orang Indonesia yang mana ya yang lahir dari orang tua Jawa, bapak Jawa, ibu Sunda, tapi kalau ditanya ibunya juga ibunya anak dari Batak dan Sunda, yang kalau ditanya kakeknya gitu. Itu yang dipakai sebagai sebuah identitas negara gitu ya. Jadi kalau nanya Robi ini orang mana kan jawabannya jelas, orang Indonesia. Kalau nanya saya malah bias gitu, nyebut orang Indonesia saya cuma orang Sunda gitu, satu-satunya gitu. Iya. Wah, Nusantara banget Robi. Luar biasa. Nusantara banget. Jadi apa ya? Misal tadi ya budaya pesta-pesta itu saya kira cukup baik untuk tidak ada.
desaku udah baik, Pak. Enggak ya. Iya. Cukup baik untuk dompet kita ya. No, supaya tidak terjebak dalam hedonisme gitu ya. Itu kan di situ. Tetapi yang tidak ada itu kan gotong royongnya. Nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu yang udah jadi tuan tanah kan. Atur lah kira-kira kan gitu. Supaya nanti kalau udah jadi tokoh ini ya cerdas ya karena sekolah di Bakti Karya kan. Jelas. Karena sekolah di Bakti Karya jadi cerdas. Diskusi seminggu sekali. Diskusi seminggu sekali gitu. Wawasan kebangsaan gampang. Gampang. Modal yang kedua harta ada. 5 hektar. 5 hektar. Baru teman datang. Itu baru SPPT saja kayak gitu kan. Belum bisnis-bisnis lainnya kan itu tidak teraudit. Jaringan nasional dan internasional kayak gitu. Justru sangat berpotensi sekali untuk menjaga tradisi lama yang baik gitu dan membuat tradisi baru yang lebih baik. Itu potensinya di situ. Sebetulnya kan esensi dari pesta atau ya pesta yang ada di masyarakat kan bukan pestanya ya, bukan hura-huranya, tapi kan sejatinya orang tua dulu mewariskan nilai-nilai. Kayak kalau di Sunda kan ada ogong-ogong atau apa namanya? Kuda-kudaan, singa-singaan dan lain sebagainya kan sejatinya yang lebih primernya itu bukan pestanya, bukan hajatannya, tapi nilai yang diwariskannya. Bersyukur atas karunianya itu dengan mewariskan nilai. Nah, kayak gitu. Moderator? Ini tidak dipotong-potong. Enggak, ngapain dipotong? Silahkan moderator. Sania. Enggak, moderator ini bisa mempersilahkan untuk bertanya atau memberikan pernyataan, bukan berarti menutup. Rehat sejenak. Sejenak. Kita rehat dulu. Sudah sedikit ini. Mod. Ini moderatornya dari Palembang. Lajeng. Oh, iklan dulu katanya. Terima kasih kepada Kakak Robi yang malam ini sudah membawakan materi. Sebelum kita mengakhiri diskusi malam ini, alangkah baiknya kita mengucapkan ikrar syukur. Maka ikuti kata-kata saya. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Tuhan Sistalam. Semua pengetahuan. Sehat dan terdidik. Yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami selalu tercerahkan. Sehat dan bahagia. Terima kasih.